17. Cemburu. Pak Arman yang sedang duduk di ruang keluarga sangat heran mendengar suara istrinya dari arah kamar Ratu. Ia merasa kalau wanita itu bersikap berlebihan karena harus mengeluarkan suara keras di pagi hari. Tanpa pikir panjang, ia pun segera melangkah menuju kamar anaknya. "Ada apa ini? Masih pagi udah pada ribut?" Pak Arman bertanya di depan istri, anak, dan menantunya. "Ratu nggak ngerti dengan sikap mama, Pak," ucap Ratu melihat ke arah ibunya. "Ada apa, Mah?" tanya Pak Arman kepada istrinya. "Anak ini, Pak, dikasih hati malah ngelunjak. Mama kasih izin tidur di sini bukan berarti memanfaatkan keadaan." Bu Bella memberikan penjelasan kepada suaminya. "Manfaatin apa, Mah? Apa salahnya seorang suami menemani istrinya?" Ratu tidak terima karena suaminya dituduh memanfaatkan keadaan. "Suami yang tidak menganggap istrinya, itu yang kamu maksud sebagai suami?" Jawaban Bu Bella membuat Revan merasa bersalah. Kenapa Mama nggak bisa lihat perubahan yang sekarang dari diri Mas Revan? Dia sudah berusaha menunjukkan sikap peduli dan bertanggung jawab pada Ratu. Ratu masih tetap membela suaminya. "Kamu itu terlalu luguh, mudah dimanfaatin. Baru melihat perubahan seperti itu aja, langsung merasa yakin kalau dia sudah berubah dan bertanggung jawab." Bu Bella tetap menyalahkan menantunya. "Ratu mohon, Mah, jangan seperti ini terus. Ratu sudah capek menghadapi semua ini. Dari kemarin Ratu berusaha diam, tapi ternyata Mama masih saja tidak bisa mengubah penilaian terhadap Mas Revan. Tidak semudah itu Mama percaya pada laki-laki yang tidak menghargai pernikahan. Kamu aja yang mudah terpengaruh." "Cukup, Mah." Ratu tiba-tiba merintih sambil memegang perutnya. "Kamu kenapa, sayang?" Revan langsung meraih tubuh istrinya. "Perut aku sakit, Mas." "Ratu, kamu kenapa, Nak?" Pak Arman panik melihat putrinya. Ratu makin lemah karena merasakan sakit hingga akhirnya pingsan. Revan langsung menggendongnya dan merebahkan ke tempat tidur. Bu Bella yang melihat keadaan putrinya merasa bersalah dan bingung. Namun, dalam keadaan bingung, ia tetap ingat menghubungi Dokter Alia melalui ponsel. Sementara Revan berusaha menggosok-gosok kedua telapak tangan Ratu, lalu mengoleskan minyak angin di bawah hidungnya. Ia sangat bingung karena Ratu masih tetap belum sadarkan diri dari pingsan. "Kamu apain anak Mama, Van? Kenapa dia tiba-tiba pingsan?" Bu Bella masih berusaha menyalahkan menantunya. "Revan gak apa-apain Ratu, Mah." Revan sangat heran melihat ibu mertuanya yang selalu melemparkan kesalahan kepadanya. "Jangan bohong kamu." Bu Bella tidak percaya dengan pengakuan Revan. "Cukup, Mah. Bisa nggak sih jangan bahas yang lain? Lihat kondisi putri kita, Mah." Pak Arman kembali membuka suara setelah melihat sikap istrinya. Bu Bella akhirnya terdiam setelah mendengar ketegasan suaminya. Namun, ia masih tetap tidak terima kenapa Ratu pingsan pagi ini. Ia menaruh curiga kepada Revan karena melakukan sesuatu dengan Ratu tadi malam hingga membuat putrinya lemah. Setelah menunggu beberapa menit, Dokter Alia akhirnya tiba. Ia diminta Bi Ijah langsung menuju kamar Ratu. Semua penghuni rumah tersebut telah menunggu kehadirannya. "Pagi semuanya," sapa Dokter Alia setelah berada di kamar Ratu. Bu Bella menyambut kedatangan Dokter Alia. "Pagi, Dok. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Tolong periksa kondisi Ratu, Dok." Dokter Alia segera memeriksa keadaan Ratu, lalu mengusapkan beberapa kali minyak angin ke bawah hidungnya hingga siuman. Revan sangat bahagia melihat istrinya kembali sadar dan membuka mata. "Istri saya kenapa, Dok?" tanya Revan kepada Dokter Alia. "Yang saya lihat sih Ratu tertekan, banyak pikiran hingga dia merasa bingung. Jangan sampai berpengaruh pada janinnya." Penjelasan Dokter Alia membuat Bu Bella merasa bersalah. "Mama udah dengar?" Pak Arman langsung melontarkan pertanyaan itu kepada istrinya yang hanya bisa terdiam. "Ratu nggak boleh terlalu banyak mikir, dia harus terhibur." Dokter Alia kembali memberikan penjelasan. "Baik, Dok, kami akan melakukan yang terbaik untuk istri saya
Revan menimpali penuturan dokter Alia. Baiklah, ini saya kasih resep obat yang diperlukan Ratu. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi saya lagi. Dokter Alia menyerahkan selembar kertas kepada Revan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan dan menjelaskan tentang kondisi Ratu, dokter Alia segera beranjak meninggalkan kamar Ratu. Ia diantar oleh asisten rumah tangga keluarga Pak Arman hingga ke depan rumah. "Jangan pergi, Mas," pinta Ratu kepada Revan. "Iya sayang, aku di sini." Revan menggenggam tangan wanita itu lalu menciumnya. Pak Arman dan Bu Bella tidak dapat berbuat apa-apa melihat pemandangan itu. Pak Arman melirik ke arah istrinya untuk memberikan isyarat agar mereka meninggalkan kamar Ratu. Kedua orang tua tersebut ingin memberikan waktu untuk berduaan kepada anak dan menantunya. "Papa sama Mama keluar ya," ucap Pak Arman kepada Revan dan Ratu. "Iya, Pak," jawab Revan berusaha tersenyum. Ratu juga memberikan senyuman kepada ayahnya, tetapi ia terdiam saat melihat ke arah ibunya. Wanita itu merasa kalau Bu Bella terlalu keras. Hari ini, Revan dan Ratu sangat bahagia karena akhirnya dapat menghabiskan waktu berdua setelah sekian lama. Terlihat jelas pancaran kebahagiaan di wajah Ratu karena mendapatkan kasih sayang nyata dari suami tercinta. Ratu merasa menjadi wanita paling beruntung sebab Revan telah membuka hati dan bersedia menerima dirinya sebagai istri. Revan bukan lagi sosok yang selalu berbuat kasar dan bahkan tidak menganggap dirinya. Penantian panjang itu akhirnya berlalu dan telah sampai pada tujuan yang nyata. Revan telah mewujudkan semua yang Ratu inginkan dan impikan selama ini. Ia sudah berhasil mendapatkan cinta dan kasih sayang suaminya. Kedua insan itu sekarang sedang menikmati acara televisi di ruang keluarga. Bu Bella yang menyaksikan adanya senyum kebahagiaan di wajah putrinya merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Ia hanya bisa diam melihat perhatian yang Revan berikan kepada Ratu. Saat sedang bermanja dengan suami tercinta, Ratu dikagetkan oleh suara cinta yang muncul bersama Bimo. Ternyata mereka berdua ingin memberikan kejutan kepada teman terbaik yang selalu bersama saat di kampus. Surprise! Cinta langsung menghampiri Ratu. "Cinta?" Ratu langsung duduk dari rebahan di kasur yang ada di depan televisi. Sedangkan Revan beranjak lalu memilih duduk di sofa. "Apa kabar, Rat? Udah lama banget kita nggak ketemu." Cinta merangkul Ratu. "Alhamdulillah baik. Tahu dari mana kalau aku di sini?" tanya Ratu penasaran lalu melepas rangkulan Cinta. "Dari Tante Bella," ucap Cinta. "Oh, tahu dari Mama toh." Sementara itu, Revan dan Bimo duduk bersebelahan. Revan sangat heran melihat pandangan Bimo ke arah Ratu. Ia melihat tatapan yang menunjukkan sesuatu nan istimewa kepada istrinya. "Kenapa memandang istri saya seperti itu?" Revan akhirnya melontarkan pertanyaan itu kepada Bimo. Maaf." Bimo tersadar dari pandangannya kepada Ratu. "Kenalin, saya Revan, suami Ratu." Revan mengulurkan tangannya. "Saya Bimo, sahabat Ratu sejak SMA." Bimo menerima jabatan tangan Revan. "Oh, ternyata udah lama kenal istri saya." "Iya, walaupun sudah kenal lama, tapi tidak harus menatapnya seperti yang Anda lakukan tadi. Terus terang, saya tidak suka jika istri saya ditatap seperti itu oleh lelaki lain." Revan menunjukkan rasa cemburunya di depan Bimo. "Maaf bro, saya tidak ada maksud apa-apa." Bimo berusaha meyakinkan Revan. "Iya bro, saya percaya." Revan berbohong di depan Bimo. Revan sama sekali tidak percaya dengan apa yang Bimo ucapkan. Ia melihat dengan jelas adanya makna tersembunyi dari tatapan laki-laki itu untuk istrinya. Ia merasa kesal karena wanitanya dikagumi oleh pria lain, walaupun itu sahabat Ratu sendiri. "Sayang, Bimo kok didiemin? Malah asik ngobrol berdua." Revan mengingatkan istrinya dengan keberadaan Bimo.
Dia mah dari dulu hobi diam, Mas. Ratu melihat ke arah Bimo. Diam sama semua orang atau hanya sama kamu aja? Revan melirik ke arah Bimo. Cinta yang mendengar penuturan Revan merasa heran. Ia menebak kalau suami sahabatnya itu menyadari perasaan terpendam Bimo terhadap Ratu. Cinta sangat kasihan melihat Bimo dengan pertanyaan yang menyudutkan dirinya. Aku juga gak perhatiin, Mas. Yang aku ingat dari zaman sekolah, dia lebih banyak diam kalau sedang bersamaku. Ratu memberikan penjelasan kepada suaminya. Oh, gitu. Ya udah, ngomongnya dilanjutin aja. Revan meminta Ratu kembali melanjutkan perbincangan dengan Cinta. Sementara Bimo merasa tidak nyaman melihat tingkah Revan. Ia tidak pernah menyangka kalau laki-laki itu menyadari sikapnya terhadap Ratu. Apakah Revan akan mengetahui kebenaran kalau Bimo mencintai Ratu?